Selamat malam Ibu. Bu Menteri Keuangan, buka kamera dulu. Suaranya menggelegar kali sih. Oh ya, kurangin. Ehonya ketinggian, cempreng jadinya. Baru habis nyanyi tadi Pak Ustadz, jadi nggak di setel. Oh, kenapa Ibu minta naik? Maaf ya Pak Ustadz, kita kok nggak pernah kelar ya. Jadi saya setiap di roomku selalu Karyana nggak naik ke Pak Ustadz PI. Gitu jadi saya jadi nggak enak, nggak kelar gitu. Pada nggak nyenyak kawan-kawan. Oh gitu. Tapi jangan konslet sama Pak Dehe. Lalu Pak Ustadz bilang begini, undang Pak Dehe gitu. Ada 5-10 orang Karyana undang Pak Dehe. Ya elah, ada apa dengan Pak Dehe ya? Padahal Pak Dehe salah arti tentang ular. Pak Dehe, ente salah arti katanya. Gimana sih? Pak Ustadz, tolong jangan diturunkan terus aku ya. Aku kelar dulu, kelar. Selalu enggak yang turun gimana ya? Ada aja salah teknis yang apa namanya? Pak Ustadz bilang mendengung gitu. Akhirnya saya jadi enggak enak. Ini kalau ini bagus, saya bilang bagus gitu. Kalau mantul ya mantul gitu. Iya, kenapa? Pak Ustadz nggak sengaja, tapi salah teknis terus. Ini ehonya kekencangan Bu. Masih kekencangan ya? Gak usah pakai eho lah, biasa aja. Kan diskusi. Iya. Oke, saya cabut. Oke. Nah, bagus ini jauh. Ya, bagus jauh. Iya, kemarin masa jadi Menteri Keuangan gak sempat beli mic bagus. Nggak mungkin lah. Bagus ini dengarnya. Ya. Kita kelarkan dulu masalah ular yang salah arti. Itu urusan sama Pak Dehe. Gimana? Ibu nggak mau jujur, yang bohong siapa coba? Ya itu dia, Pak Dehe nggak tahu kronologisnya seperti apa gitu. Ya Pak Dehe, mana dalilnya Pak Dehe tadi? Mana dalilnya? Kejadian 3. Langsung ditantang Pak Dehe, ya langsung. Makan aja langsung Pak Dehe. Langsung nantang sama Pak Dehe. Kejadian 3. Bu, saya tinggal sebentar ya. Saya ngambil air putih. Lanjut sama Pak Dehe dulu bentar. Aduh. Baiklah. Itu judulnya Pak Dehe. Iya. Dengar ya, kedengaran ya. Judulnya Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Iya. Ya. Jadi kejatuhan manusia yaitu ciptaan pertama Adam dan Hawa ke dalam dosa ya. Iya. Kita nih clear dulu, kita berdua ya Pak Dehe supaya selesai ini. Saya baca ya satu persatu ya. Iya, silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik di segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Berarti paling cerdik di antara binatang ya. Sepakat? Iya. Cerdik itu di atas rata-rata dari binatang. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kata si ular kepada perempuan itu, yaitu si Hawa ya. Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, kata si perempuan, istrinya si Adam ya, jangan kamu makan ataupun raba buah itu,
nanti kamu mati. Begitu firman Tuhan, kata si Hawa. Orang itu bercakap-cakap nih ceritanya. Ular cerdik dengan si perempuan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ya kan? Sekali-kali kamu tidak akan mati, Hawa, katanya. Suaminya lagi pergi nih, dia pengaruh istrinya. Yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kata ular, dan kamu akan menjadi seperti Allah, seperti Tuhan ya, kata ular, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini cerdiknya ya. Itu arti cerdik di atas harus diketahui Pak De, bahwa jatuhnya manusia dengan kecerdikan ular. Keenam, perempuan itu melihat, tertarik dia, bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagipun pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Suaminya pun ikut memakan. Adam ya? Oke. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka tidak berpakaian, tidak berbaju ya. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, efek dari mereka memakan itu, langsung mereka tahu bahwa mereka itu tidak di dalam kesucian lagi. Itu artinya ya Pak Dehe. Tadinya mereka suci karena sudah memakan, sudah berdosa. Mereka sudah tidak berbusana lagi. Tanggal gitu. Orang Batak bilang udah jatuh gitu. Mereka sudah di dalam dosa. Sudah terperangkap dalam dosa, pengaruh dari si licik tadi. Oke. 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, nah ini udah langkah ketakutan nih manusia nih, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah si Adam dan si Hawa. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan taman. Mereka sembunyi ketakutan karena sudah bersalah ya. Tetapi Bu Karyana, ya, Bu Karyana, Anda baca satu perikop, orang-orang juga udah pada baca itu. Ya, yang kita mau bahas itu apa konteksnya gitu? Apa masalahnya? Padahal kan mempertanyakan saja ya, yang dusta itu Tuhan apa ular? Kalau kita baca semua habis waktu. Gini, judulnya licik. Judul pertama, jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa karena sudah terpengaruh memakan buah larangan. Nah, yang licik siapa? Ular. Pak Dehe nggak mengerti sumber ular ini dari siapa. Itu. Jadi semua harus dibaca dulu. Ya kan? Bagaimana mau memberi pengertian kalau nggak dibaca, Pak Ustadz? Dia kan ada Alkitabnya di situ. Nggak mungkin Pak Dehenya nggak baca satu perikop, Bu. Nanti kalau saya jelaskan secara singkat, ngarang. Giliran dibaca, semua juga tahu itu gimana. Pak Dehe, coba perikop yang mana yang Pak Dehe nggak mengerti di sini? Yang saya tanya itu, yang berdusta di ayat 1 sampai 5 ini ular, iblis atau Tuhan? Karena di sini dikatakan jika engkau memakannya kau akan mati. Ya. Jadi Pak Ustadz, pengertian Pak Ustadz, ada nggak tertulis 1 hari bagi manusia 1000 tahun bagi Tuhan? Ada tertulis di Alkitab? Di Alkitab Ya, ada. Satu doanya Nabi Musa, yang kedua catatan Petrus. Bukan dari Tuhan itu. 1 hari, 1 hari bagi manusia, 1000 tahun bagi Tuhan. Harus begitu biar mengerti, Pak Dehe. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Ya, betul. 1 hari bagi manusia, 1000 tahun bagi Tuhan. Dalilnya di mana? Jadi hari-hari Dan kapan itu, Tuhan berkata Pak Dehe. demikian? Makanya ada banyak, Pak Ustadz, ada banyak pengertian gini.
tentang Yesus yang disalib. Di sebelah kanannya dia bilang gini, hari ini kamu bersamaku di Firdaus. Kok Yesus bohong? Hari ini padahal dia metong katanya. Dia nggak mengerti pengertiannya. Hari ini itu nggak langsung blek gitu. Begitu, saudaraku. Jadi Pak Dehe harus coba dulu, baca dulu. Jawabannya apa ini Bu? Jawabannya apa ini Bu? Jawabannya nanti kita ke Petrus dulu habis ini. Kan sudah jelas di situ ular berbohong, cerdik. Di mana ayatnya ular berbohong dan cerdik? Saya belum baca. Saya Kan punya sudah Alkitab. dibilang di atas, kan nih. Kan Hawa mengatakan, perempuan itu berkata, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah-buah pohon yang ada di tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan. Atau raba buah itu, nanti kamu mati. Begitu loh. Gitulah dibilang perempuan itu kepada ular itu. Tapi ular itu menjawab, yang empat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu tipu daya muslihat dari ular itu. Oke? Melainkan yang nomor 5 ini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Ini tipu muslihat ini. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Mana mungkin buktinya mereka? Jawab aja Pak Dehe. Menjadi seperti Allah kan? Bohong kan? Yang bohong itu ular. Mana ada dia jadi Allah? Gak ada kan? Ayat berapa ular berbohong? Nih. Yang mana ini? Ayat 4 dan 5. Itu perkataan ular yang berbohong. Masa itu aja nggak mengerti Pak Dehe? Aduh, kasihan banget deh. Bentar. Ayat keempat ini. Pak Dehe, saya bacakan dulu biar netral gitu ya, biar teman-teman juga tahu gitu ya. Kejadian 3 ya Pak Dehe ya. Iya, kejadian 3. Saya bacakan ya biar netral gitu. Kata Bu Karyana 4 dan 5 ayatnya, ular berbohong. Ya. Adakah seperti itu? Ya. Nih, saya besarin. Mulai dari 1 Ustaz biar 1, paham. baik. Ya. Baik, biar paham penontonnya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ini kata ular ya, sekali-sekali kamu ya tidak akan mati. Itu kata ular nggak akan mati kalau makan buah itu. Nah, tapi kata Allah ya, kalau makan buah itu akan mati gitu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, pada waktu nih ya, tertulis Bu, pada 4 waktu. dan 5 adalah perkataan ular Pak Ustadz. Ya, bentar. Nyambung. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang Itu yang baik dan yang jahat. Ular. Kebohongan ular 4 dan 5. Betul? 4 dan 5 adalah kebohongan ular. Itu kata-kata ular. Ternyata tidak jadi Allah, malah mereka tidak berpakaian. TALAJAENG. Itu jawab, silakan dijawab Pak Dehe. Ya, jadi di sini tidak ada udah paham, Pak pohon Dehe. ular Bu. Di sini bahkan setelah mereka makan buah pohon itu, mereka hampir sama dengan Allah, mengetahui hal yang baik. Di mana berbohong di sini? Tidak ada. Pak Dehe, 4 dan 5 adalah perkataan tipu muslihat dari ular. Iya, tetapi mereka makan di 3. sini tidak mati. Tidak mati. Coba ibu 2 baca. dan 3, dengarkan Pak De. 2 dan 3 adalah perempuan itu mengulangi perkataan Allah.
buah tetapi perempuan itu mengatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Dia mengulangi perkataan Allah. Si Hawa, nyatanya dia bilang begitu, dia pun terpengaruh sama ular dengan perkataan 4 dan 5. Oh, menjadi Allah. Makanya awal dari dosa adalah Hawa, perempuan. Tapi dia memberikan kepada suaminya, suaminya ikut jatuh ke dalam dosa. Itu, saudaraku. Jadi jelas ini liciknya si ini ya, liciknya si iblis. Mati nggak Tapi Pak ularnya? Dewa nggak percaya bahwa iblis itu adalah masuk ke dalam ular itu. Tapi nggak mati kan? Nggak mati mereka setelah makan buahnya? Pak De, Enggak, Pak saya De, tanya jangan- ibu dulu. Saya tanya ibu, Pak mati De nggak tahu mereka? nggak si Thomas? Pak De percis kayak si Thomas. Enggak, ibu jawab sesuai data, Ya. nggak usah ngawur. Dijawab dulu Bu, mati atau kagak Mati gitu. nggak mereka ketika mereka makan? Mati nggak? Itu pertanyaan saya. Mati nggak? Ya matilah menggantikan Yesus. Yesus Nggak mati ada menggantikan mati. 4000 tahun kemudian. Nggak ada mati. Di sini mereka nggak mati. Nggak ngerti dia. Untuk itulah datang menebus dosa manusia, karena beranak cicit lah engkau penuhi seisi bumi ini. Itu harus dilaksanakan, harus terlaksana. Untuk itu Yesus turun, diutus. Anda mengatakan berulang-ulang diutus. Diutus itu untuk apa? Untuk dosa si Adam si Hawa, dosa Pak Dehe, dosanya Pak Ustadz, dosa Karyana. Aduh, kata Pak Dehe ini ya waktu dimakan buahnya tuh ya, waktu kejadian makan buah ya, pada waktu makan buah Adamnya mati atau kagak sama istrinya? Karena kan kata ular kalau makan buah tuh kau tidak akan mati. Tuh kata ular. Kata Tuhan kalau kau makan itu buah kau akan mati Adam. Nah waktu dia memakan, Adam dan Hawa ini memakan, mati nggak itu? Pak Ustadz, itulah kaitannya Paulus mengatakan hukum Taurat dibatalkan. Tuntutan hukum Taurat. Kok ke Paulus, Bu? Itu harus mati. Yang ditanya apa? Jawab apa ibu ini? Aduh, Pak Ustadz, ini aku katakan ya, sejujurnya ini. Kejadian sampai Wahyu adalah menceritakan tentang kasih Yesus. Ya, kasih Yesus itu sama dengan kasih Bapa. Kasih Yesus, laut kurang menceritakan kasihnya, langit kurang untuk kertas. Langit kurang untuk menceritakan tentang kasih Yesus. Bu. Ini merebut bumi ini dari pertanyaannya, yang mana yang bohong, Tuhan atau ular yang bohong? Kenapa ke Paulus ke Taurat pula? Kenapa pula Tuhan bohong? Nggak pernah Tuhan bohong. Iya, makanya ditanya yang mana yang bohong, iblis atau ular atau Tuhan yang bohong di kejadian itu. Saya mau tanya, Pak Ustadz, yang menuliskan ini Pak De, yang menceritakan ini siapa? Ini kejadian ini. Nggak tahu, saya belum bertanya lagi. Pak De nggak tahu siapa yang menceritakan kejadian ini. Ya si Musa lah. Tentu Aduh, bukan Pak Dehe yang bercerita ini kan kejadian. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Musa semua yang menceritakan ini. Iya betul Musa, tetapi yang Yesus belum lahir, ada saat Musa. Ini ilmu ya, ini ilmu. Hawanya. Pak De nggak ngerti kan? Itu aja Pak De nggak ngerti. Bukan nggak Bagaimana lu mengerti ngerti. tentang yang lain? Yang saya tanya mati nggak setelah makan? Udah mati Yesus untuk itu. Adam dan Hawa mati karena usia. Berarti bukan karena mereka makan buah di tengah-tengah. Yesus mati itu. menanggung itu Pak Dehe, menanggung dosamu. Ah, baru lahir Yesus di perjanjian baru. Aduh. Iya. Coba ibu cek satu persatu kejadian sampai selesai itu tidak ada disebutkan nama Yesus di sini. Coba baca. Di mana?
Ya nggak ada lah perjanjian baru, perjanjian lama nggak ada. Nah, katamu Yesus yang nebus. Ya, tapi Yesus sudah Bagaimana ada sebelum cara Bumi ada. Yesus? Bagaimana cara Yesus menebus dosa-dosa Nabi Musa dan lain-lain sementara dia belum lahir? Coba jelaskan ke saya. Dek, percaya nggak? Gini lah Pak Ustadz, aku Saya ceritain tanya dulu malah kronologis satu dari yang awal ya. pertama. Boleh nggak? Boleh nggak Pak Ustadz? Bukan gereja, Bu. Jawab dulu pertanyaanku. Jawab, Dijawab kita dulu. tanya jawab. Pak Ustadz, sudah berbulan-bulan Pak Ustadz nggak ngerti-ngerti. Sebenarnya aku ceritain cuma 10 menit udah langsung ngerti Pak Ustadz. Benar? Jangan. Pak De, biarin aja gitu Pak De dengan kebodohannya. Biar aja Pak De dengan kebodohannya. Bukan kebodohan ini Bu, ini kitab Cuma suci. 10 menit saya ceritain awal A sampai Z. Artinya Kau dari terjun hilir dari sampai Monas hulu. pun tidak terjawab ini, tidak terjawab. Ya, tidak terjawab. nggak terjawab. Tidak terjawab. Kau Dek, kau jangan undang pendeta yang melebih-lebihkan. ada Roh Kudus, ini Jangan tidak melebih-lebihkan. terjawab kalau kita pakai Roh dalil. Itu Kudus asumsi. akan mengajarimu kalau kamu berdoa sungguh-sungguh. Akan Oh. mengajarimu. Yang saya tanya di kita, bukan asumsi, bukan tafsir. Saya juga bisa kalau tafsir bisa. Siapa tafsir kita giliran aku baca tadi terangkan aja. Giliran diterangkan tafsir makan Nah, gimana? itu nggak ada dalilnya, Ibu Menteri Keuangan. Nggak ada dalilnya yang Ibu terangkan itu, makanya Pak De, jangan anak sekolah nggak Pak De, ngerti. gini ya. Pak De, sudah mengerti kebenaran, menolak kebenaran, hukumanmu di neraka. Oh, saya suka di neraka, biar kamu di neraka Ya. juga. Ya. Kalau Pak Ustadz, saya tidak bilang apa-apa, no comment, no comment. Tapi Anda seorang berarti Kristen kalau- mengatakan Kristen, ya? Anda bilang Tuhan itu berdosa, apa Tuhan itu bohong? Saya Bukan, itu bukan. bertanya, saya tidak Ular yang menuduh berbohong, ular Tuhan dan yang berbohong, tidak Anda menuduh bilang. Tuhan. Neraka. Cuma karena koin-koin aja Pak De, karena koin-koin Anda terima neraka jawabannya. Oh. Apa koin-koin? Di sini banyak koinku kalau mau, ada beberapa koin di sini kalau mau. Ya udah, nggak usah berspekulasi dalam agama, nggak usah berspekulasi. Aduh, jawaban Udah Ibu paham aku. ngawur jawabannya. Kalau nggak tahu, Rata-rata udah. begitu, rata-rata kalian begitu, terlambat merdeka. Selama merdeka kan yang saya tanya yang ada di kitab suci. Kok bisa Terlambat merdeka. Sampai minum saya keselak ini, ya. Menteri Keuangan tidak bisa menjawab rupanya. Tidak bisa menjawab Ibu Menteri, nggak bisa. Memang berat ini, berat. Kan sudah terjawab. Kalau kita sesuai dalil nggak bisa kita Apa jawab. artinya Paulus mengatakan batal hukum tuntutan hukum Taurat itu batal? Artinya nggak langsung mati. Yesus turun untuk itu, Pak Dehe. Tapi Anda malah pergi ke yang lain-lain, bukannya menggali Alkitab itu, cari kebenaran gitu. Paulus Berat ini, berat. tidak ada hukum Taurat ini, belum lahir Paulus. Kenapa Lagi Dehe? bobot ini. Yang diinginkan manusia nggak keinginan Tuhan. Rencanamu bukan rencanaku, keinginanmu bukan keinginanku. Ya, yang kamu inginkan bukan yang kuinginkan kata Tuhan. Ya Semua iyalah. yang diinginkan manusia bukan Masa keinginan kau Tuhan. contohnya Selalu berdebat denganku, berbanding itu kan lurus, bukan keinginan Tuhan, keinginanmu. Aduh. Keinginan Tuhan dengan manusia. Karena kita adalah manusia dosa. Begini Bu Iriana, ya. Cari Menolak kebenaran, kawan-kawanmu nanti. hukumannya neraka. Biar Udah tahu berdebat kebenaran, kita. ditolak. Cari kawan lagi yang lebih hebat ilmunya, baru Ilmunya berhadapan di mana? dengan Mana saya. ilmunya Pak De? Mana coba ilmu Pak De mana? Cuma menentang karena Pak De menentang Kristen, lalu kamu hebat, gitu. Saya Mana- tidak mana hebatnya? Kristen, saya itu bertanya. Pak De, ayo, Beda. offline yuk, aku di Medan. Saya itu bertanya, bukan menentang. Anda harus Pak paham. De di mana? Di mana Pak posisi di Medan kah? Tantang aku di Medan. Posisi sedang duduk sekarang, sedang duduk di kursi. Duduk di kursi. Jangan
Ya, di kursi singgasana dengan mendapat koin dengan gaya-gayamu. Aduh, buat Spekulasi apa dengan koin? ilmu Tuhan. Alah. Kamu berspekulasi dengan ilmu Tuhan. Kamu- Moroko jawabannya. Kamu sok tahu tapi jawaban Kalau nggak Pak tahu. Ustadz tidak ada tuntutan apa-apa karena beliau tidak tahu tentang itu. Nah. Kamu tahu kebenaran, kamu menolak. Siapa Neraka yang hukumannya. menolak? Anda salah pengertian. Saya itu bertanya, Ilmunya bukan Pak menolak. ilmunya Pak Dehe mana? Masih mending Pak Ustadz. Lah itu Nggak ada ilmu, nggak ada. Nggak ada pengetahuan. saja Jangan Pak Dehe di sini, tahu nggak ada kamu. pengetahuan. Jadi Pak Ustadz, besok Pak Dehe jangan di sini lagi ya. Ini hanya memframing orang Kristen. Hujat dulu kerjaanmu sana. Berspekulasi terhadap agama. Berspekulasi terhadap agama. Jangan buat lagi di sini Pak Dehe ini. Ayo kita ketemu yuk. Ayo ketemu. Di mana? Ya. Di mana? Cie janjian. Cie ujung-ujungnya janjian. Ih, ada maksud. Bentar lagi aku buka room. Pak Dehe masuk ke roomku. Bentar lagi berdua kita Iya, ngomong. oke. Jadi Ibu Iriani ini katanya punya ilmu. Saya bertanya satu lagi, ini masih belum imbang ini. Saya nggak bilang saya punya ilmu Pak Dehe. Saya nggak bilang saya punya ilmu. Saya masih bertanya Ilmu lagi. saya hanya dari Tuhan. Iya, dari Tuhan itu saya mau tanya ilmumu lagi itu dari Tuhan. Pak Ustadz, Pak Dehe ini tahu bahwa dia salah, tapi dilakukannya. Coba. Mau nggak Sudah ditanya tahu satu kebenaran. Masa dia mempelintir katanya Tuhannya berbohong? Kasihan keluargamu Pak Dehe. Bo, itu udah selesai kata Pak Dehe ya. Beliau nggak nanggapi. Dia punya pertanyaan baru. Mau nggak Ibu ditanya? Boleh, silakan. Boleh. Ah, Di mana di dalam Alkitab Ibu Menteri? Tadi kan ular tidak bisa jawab ya. Di dalam Alkitab kita orang Kristen, Ular ya. Oke. di mana terdapat bahwa poligami itu tidak diperbolehkan. Sementara nabi-nabi sebelum kita atau sebelum Yesus lahir pun ketemu langsung dengan Tuhan, maka mereka bisa berpoligami. Contoh Salomo, bahkan beratus-ratus istrinya. Lalu kenapa kita sekarang ini tidak diperbolehkan poligami? Di mana di dalam Alkitab terdapat tulisan-tulisan itu? Coba dijelaskan. Oke. Sebenarnya Pak De, baru kita baca tadi tentang Adam dan Hawa. Adam 1, Hawa 1. Ya. Gak diciptakan Hawa 5 ya atau 4. Tapi jatuhnya manusia ke dalam dosa, bumi ini sudah dikuasai oleh iblis. Kita ini berbebas-bebas. Kenapa di zaman Nuh dimusnahkan? Karena itu juga kawin-mawin. Ya kan? Bu, sabar, Bu. Ibu. Pertanyaannya gini, Bu. Pertanyaannya gini dari Pak Dehe ya. Tadi ya, mana larangannya berpoligami? Itu pertanyaannya gitu loh. Malah ke Adam sampai ke Nuh sampai kemana-mana jelasinnya. Ayatnya dulu Ibu tunjukkan, baru Ibu narasikan gitu. Dalilnya dulu mana? Iya. Kamu cari kejadian sampai wahyu tidak ada dalilnya melarang berpoligami, tapi berhikmatlah. Ya, Adam diciptakan satu, Hawa diciptakan satu, berpasang-pasangan. Di zaman Nuh berpasang-pasanganlah ke dalam perahu. Ya, perahu si Nuh berpasangan semua, bukan ada berdabel-dabel. Itu pertanda. Jadi nggak ada. Gini loh, semua serba dalil, semua ditulis. Yesus kamar mandi mana ditulis? Yesus mau ke apa? Makan mana ditulis? Nggak semua dituliskan. Tapi berhikmatlah. Artinya merpati aja setia sama istrinya, merpati. Pak Dehe ini mempelintir supaya dia berpoligami. Ada rencananya itu. Itu yang di dalam hati kita tidak ada kejujuran. Pak Dehe-nya yang dituduh malah mau poligami. Pak Dehe. Iya, jawablah Pak Dehe. Ada keinginan mau berpoligami sehingga Anda mau pindah agama. Merokok. Jadi
intinya merokok, begitu. Neraka Pak Dehe. Oh, Nah, Pak Dehe, aku undang di rumahku Maroko ya. itu dekat Gatar Karyana ya, Siringo-ringo. Karyana Siringo-ringo itu sesuai dengan KTP. Aku undang di rumahku. Silakan datang. Jadi supaya nggak begini, terganggu, Pak Ustadz. begini Bu Siringo-ringo, jawabannya memang tidak ada dari kejadian sampai ke Wahyu. Itu hanya tafsiran orang Kristen saja. Itu jawabannya tepat. Selesai. Biar saya kasih jawaban. Tafsiran. Bukan tafsiran. Lah mana dalilnya, kasih tahu kalau begitu. Berhikmat, orang Kristen berhikmat, mengerti kan? Merpati aja pasangannya satu. Adam dan Hawa diciptakan hanya dua. Di zaman Nuh berpasang-pasangan, ayam berpasangan, ini berpasangan. Itu pertanda hikmatnya bahwa kita hanya ya satu suami, satu istri. Nah, terserah. Kenapa oke, aku jawab. Kenapa di zaman Salomo 1000 istrinya? Itu sesuai dengan zamannya pada saat itu belum ada hukum boleh bunuh-membunuh. Dia bilang mata ganti mata, ada hukum. tangan ganti tangan. Ya kan pada saat itu. Tapi bukan jadi sekarang juga harus istri kita jadi 1000 atau 700. Begitu Pak Dehe, berhikmatlah. Iya, jawabannya nggak ada dalam Alkitab gitu. Anda mengatakan jawaban dalam Alkitab nggak Anda baca. Kalau Anda baca Alkitab A sampai Z, Anda pasti mengerti. Iya, jawabannya itu dalilnya di mana? Itu yang saya tanya, dalilnya itu di mana sehingga orang Kristen tidak diperbolehkan 2 istri atau 3, 4, 5 sampai 10. Di mana? Di mana Tuhan Allah berfirman kepada si A, cukup 1 istrimu, tidak boleh 2. Di mana? Enggak ada. Tidak ada dalilnya Pak Dehe, udah berpoligami aja, berpoligami. Kenapa berkoar-koar Ibu Siringo-ringo kalau nggak ada dalilnya? Itu kan hanya dalil-dalil asumsi orang Kristen sebenarnya. Apa asumsi? Bukan asumsi itu. Ya udah, keluarkan dalilnya biar aku baca, begitu. Pak Dehe, Ya. aku ini ya, aku single parent. Ya. Aku boleh nggak? Ada mengatakan gini, ya kalau takdir mengatakan sampai 5 kali aku kawin, itu pilihanku kan? Ya pilihanku. Bisa aku 5 kali kawin, boleh. Tapi kalau kita berhikmat, ya sudah meninggal sudahlah. Ngapain lagi? Begitu mungkin, kalau orang Kristen itu tidak berselera menambah 5, 6, 7 kan begitu. Gak ada dalilnya Pak Dehe. Jangan cari-cari dalil supaya Pak Dehe bisa berpoligami. Kalau berpoligami Bu, tidak ada yang ribet berpoligami Pak Dehe, ribet. Tidak akan adil. Gak akan adil. Ada enggak larangan? Ibu gini Bu Karyana, ibarat ya Pak Dehe mau berpoligami, ada enggak ayat larangannya? Enggak ada, Pak Ya Ustaz. gini. Ya gini ya, berpoligami gak ada larangan. Tapi menurut Pak Ustadz, apakah itu tetap adil? Makin rusuh kan? Iya, kalau masalah nanti masalah adil atau tidaknya itu, tapi ayat larangannya ada atau tidak gitu? Gak ada. Gak ada Pak Dehe, dah beres gitu. Udah beres. Akhirnya juga mengakui bahwa tidak ada, walaupun Iya, putar sana sini dari tadi kan. memang kalau kita naik becak di Sibolga, Pak Ustadz, contohnya kita nggak jauh, muter-muter dulu di Sibolga itu kalau kita naik becak. Contohnya ongkosnya Jadi Pak berapa? Dehe siap-siap ya, siap-siap. Tapi yang jelas itu tidak diinginkan Tuhan. Iya, ini kan bukan keinginan Tuhan. Pertanyaan saya ini bukan Tuhan yang menyampaikan ke saya. Bukan Tuhan, Dehe silakan bertanya. Bukan keinginan saya sendiri. Jadi itu tadi Pak Dehe, memakan buah larangan itu sama dengan nafsu makan, nafsu perempuan, nafsu untuk minum, nafsu yang jajan. Semua itu sama dengan pengaruh dari
ular tadi. Saya yang sudah licik. lupakan ular itu, nggak ada jawaban, nggak ada. Sudah kulupakan dia. Lalu Maka ada Pak Dehe salah arti. udah 2-0 ya debat kita 2-0. Lalu ada pertanyaan saya lagi. Pertanyaan ini mah hanya asumsi ibu saja, terserah mau jawab bagaimana. Menurut ibu di dalam Wahyu pasalnya sekian perkawinan anak domba itu, siapa yang anak domba itu? Siapa anak domba di dalam Alkitab? Anak domba itu Yesus. Ya. Yesus kawin berarti. Yesus kawin di Wahyu. Ini. Kujebak kau Dengarkan. pertanyaan. Kujebak kau. Dengar dulu. Kujebak. Itu perumpamaan. Nih Alkitab bahasa biasa, bahasa perumpamaan, Jangan bahasa ngeles. simbol, Di bahasa Wahyu tidak nubuatan. dikatakan demikian. Ini perumpamaan. itu. Dengarkan dulu Pak Dehe. Siap siring-uring. Pak Dehe nanti jadi pintar nanti ilmunya, ya. Klasifikasikan di dalam Alkitab itu. Bahasa biasa, bahasa perumpamaan, bahasa nubuatan, bahasa simbol. Ya, ada bahasa simbol di situ. Bahasa perumpamaan, Yesus mempelai umat Yesus sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai perempuan. Ya. Ada kita. Nah, Dalilnya itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi kalau dikatakan gini, Pak De, berpakaian pesta. Ke pesta itu bagaimana? Harus rapi. Ya. Ya kan? Itu Ya. bahasa perempuan. Artinya mempersiapkan segala sesuatu. Baca Alkitab. Di sana Persiapkan dirimu, di sana itulah dijelaskan baju ibu pesta. Mau ke perkawinan. pesta. Pesta itu di mana? Di surga. Pesta di surga ya. Ya. Perumpamaan. Arti Apa pesta di pernikahan? surga, Pesta kawinan di surga kah, Bu? 1000 tahun Pak Ustadz. Ada di Alkitab. 1000 tahun berpesta di surga. 1000 tahun. Berpesta bukan Aduh. seperti yang kamu pikirkan. Yang dipikirkan manusia tidak seperti pemikiran Tuhan. Saya tidak tanya lagi bu, takutnya umat sesat ini kalau Itu kata perumpamaan. Aduh. Berpakaian pesta lah kamu. apa perlu Ya, kita baca coba. kitabnya nanti? Itu bukan perumpamaan. Apalagi pertanyaannya Pak Ustadz? Udah aku jawab semua ya? Enggak, Apalagi? apakah kita baca kitabnya itu bukan perumpamaan itu yang anak domba di surga yang sudah dipersiapkan itu? Bukan. Perumpamaan itu domba, anak domba. Lah tadi kata ibu Yesus domba, sekarang perumpamaan. Lalu ada domba, perumpamaan. Beda lah. Memang ini waru ini di seberang sana terlambat. Maaf ya. Terlambat berpikir. Bukan terlambat berpikir, terlalu tinggi pikirannya sehingga Agak. tidak jelas ditanyakan. Menghayal. Suka menghayal. Karena mungkin di seberang terlambat dia tahu. Memang begitulah keturunan si Ringo-Ringo. Kalau lu tidak tahu, Ya. Hadiah dia. ibu si Ringo-Ringo, Sabi, kenapa katanya kamu punya Roh Kudus, tapi kok pikiranmu masih jelek terus, menghujat? Ada apa itu? Kenapa untuk Roh Kudus itu Gak supaya ada dalam pikiran Pak debat, Ustadz. walaupun kalah selalu santai sehingga kelihatan Roh Kudusnya. Kenapa? Kenapa begitu? Bukan. Pak Ustadz, apa yang Anda tahu tentang Roh Kudus? Aduh, sebentar saya ambil dulu charger saya ya. Iya, cari dulu Roh Kudusnya deh. Sekarang saya ingin tanya Pak Ustadz, apa yang Anda tahu tentang Roh Kudus? Sebentar ya. Iya, kami tidak lari. Saya tetap di sini, duduk di kursi. Iya. Oke. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Apa? Pak Dehe. Ibu si Ringo-Ringo tadi katanya kita ketemu. Saya mau ke Medan bulan Desember. Kapan kita ketemuan? Iya, ketemu kita.
Iyalah, ngopi kita di bandara, boleh. Di bandara. Iyalah, kita sekalian live di sana biar Ustaz nonton kita. Iya. Bahaya ini, janjian pula yang dibahas. Pade. Berat emang. Tahu nggak Pade, Pak Ustadz? Cari popularitas paling gampang Karyana. Pak, cari popularitas. Ya, tapi saya punya prinsip. Oke? Apa tuh? Pade, ya, mau popularitas masuk aja ke Islam. Hah? Kenapa? Kenapa? Siapa bilang populer kalau masuk Islam? Ya, ini Pak Dehe ini, Pak Dehe. Tuh, Pak Dehe tuh. Iya, kenapa? Ilmuku sudah ada. Lalu aku? Ilmu musnah. Tapi kita punya prinsip, Pak Dehe. Katanya ilmunya nggak ada, sekarang ilmu sudah ada. Ya, aku nggak mau memegang. Wiriana, apakah saudara tadi tidak minum tuak segelas sebelum naik ke Komal Pak Ustaz? Belum kayaknya belum. Soalnya Belum. Nah, aku yang katanya bertanya. dia nggak punya Aku ilmu. bertanya dulu sama Pak Dehe. Iya. Apa yang Pak Dehe tahu tentang Roh Kudus? Roh Kudus itu belum pernah saya lihat. Belum pernah saya lihat dan belum ketemu saya. Bukan ku bilang lihat, memang Roh Kudus nggak bisa dilihat. Apa yang Anda tahu atau Pak Ustadz tahu tentang Roh Kudus? Iya, Roh Kudus. saya sendiri belum bisa berbicara dengan Roh Kudus karena saya belum melihat. Roh Kudus adalah kawan iblis yang mencobai Yesus. Itu yang saya tahu tentang Roh Kudus tuh. Roh Kudus adalah kawan iblis. Maaf Pak Ustadz, di gereja Betani dulu pernah saya ke gereja mereka di Cikarang dekat hotel. Mana itu, keluar tol Cibitung. Roh Kudus itu saya dengar katanya Roh Kudus laba sik. Saya untung sik. Ini Kalau dari saya, Bu, ya, kalau dari saya, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah kawannya iblis untuk mencobai Yesus, tuh yang saya baca. jadi gini Pak De, Roh Kudus yang dikatakan di zaman sekarang, dia setiap manusia mengaku ada Roh Kudus pada dia, sejujurnya tidak ada Roh Kudus padanya. Yang benar-benar nggak ada itu, nggak ada. Terus Ya. apa itu katanya? Laba. Laba sikit. Laba. Cara menguji Roh Kudus yang ada di seseorang bagaimana? Cara menguji Roh Kudus ada di dalam seseorang, Pak De, bukan seperti itu. Yang bla bla bla, enggak seperti itu. Oh bukan. Ya, bukan. Ya, itu ada yang 9 yang ada di Alkitab itu. Dia rendah hati, murah hati, ya. Artinya damai. Tidak, dia baru berbahasa Roh Kudus, bla bla bla. Disanggol orang dia di jalanan sana di lampu merah dia maki. Nah, itu nggak kedatangan Roh Kudus itu. Itu menguji orang yang kedatangan Roh Kudus. Gitu loh, Pak De. Itu ya. mengujinya ya. Tapi Terlihat dari tingkah lakunya, kelakuan. Oke. Kalau kelakuan ini tidak mencerminkan, artinya tidak ada roh di dalamnya. Oke, saya setuju Ibu Menteri. Lalu saya bertanya, Ibu Menteri Ya. punya Roh Kudus nggak? Jadi gini, ya saya gini Pak De. Langsung aja jawabannya. Iya kalau iya tidak, kalau tidak nggak usah diterangkan. Iya, daripada puter-puter ya, Pak De, ya. Ujung-ujungnya tidak ada nanti. Iya, ujung-ujungnya nggak Saya ada masih gitu. Emosi. Pak De, Pak Ustadz, saya masih emosi. Kemanusiaan kedagingan saya masih tinggi. Adrenalin saya tetap cepat naik. Artinya Roh Kudus belum ada. Belum. Oh. Tapi saya mengundang Roh Kudus akan datang mengajari saya. Oh. Nah, kalau kita sebagai manusia supaya Roh Kudus sekarang Bu, ini pertanyaan. Bu, saya mau nanya.
Gimana cara ibu Ya. mengundang Roh Kudus? Apakah pakai SMS, WA atau pakai surat gitu? Cara undang Roh Kudus kayak gimana? Hah? Pertama, berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kelakuan. Kalau saya mengundang Roh Kudus berdoa tapi saya mencuri semalam, tidak akan datang Roh Kudus. Jangan coba-coba. Pak De mengerti itu. Gimana? Saya nggak ngerti cara undangnya kayak gimana gitu. Kalau berpoligami nggak datang Roh Kudus. Pak De Gini, Bo. nggak datang. Ini yang saya Gini. tanya cara mengundangnya kayak gimana? Iya, Pak Ustadz itu pengen Oke, belajar, Bu. gini dulu Pak Ustadz. Contoh manusia yang dapat Roh Kudus terus menerus di bumi ini siapa? Contoh seseorang yang dapat Roh Kudus tidak pernah terhenti terus menerus siapa? Yesus. Hanya dia yang, makanya dia Roh Kudus itu punya kuasa. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa itu pekerjaan Roh Kudus. Bo, sekali lagi yang saya tanya, cara mengundang Roh Kudusnya kayak gimana? Apakah pakai si karaba-raba tadi gitu? Salah, salah. Atau ibu pakai menyan ya, di gini menyannya atau kayak gimana cara undangnya? Nah, yang mengatakan gini, bara, maaf ya, itu adalah yang mengatakan Tuhan apa? Bahwa dia antikristus. Laba-laba. Itu meniru-niru. Ya, yang dibilang di Alkitab, bahwa dia meniru-niru, artinya yang berkata Tuhan apa itu? Tunggu cari dalilnya ya, cari dulu. Jangan, Bu Menteri, kelamaan cari dalil. Kelamaan iya. Kita nggak bahas Iya, dalil tapi- dulu biar enak pikirannya kita. Jadi nanti Padahal- jadi apa kan? Padahal saya cuma nanya loh cara undang Roh Kudus kayak gimana, kan kayak gitu supaya dia datang. Apakah pakai dupa gitu, terus kopi pahit, kopi manis atau kayak gimana gitu dia disediain? Atau si karaba-raba atau kayak gimana dah pokoknya ritual apakah kayak gitu? Kan sudah Kayak gimana cara undangnya? Cara undangnya yang saya tanya. Tuhan, Pak Ustadz, kan saya udah bilang tadi berdoa. Oh, berdoa. Makanya Yesus berdoa terus menerus supaya Roh Kudus datang. Berdoa. Kelakuan. Isi doanya kayak gimana? Mengundang Roh Kudus tuh. Isi doanya kayak gimana? Contoh murid-murid 12 murid kedatangan Roh Kudus 10 hari berdoa. Terus menerus. Banyak kan? Gimana pada 10 hari berdoa makan apa kita? Iya loh. Mustahil lah, Bu, mustahil lah. Kacau juga. 10 hari berdoa. Ini, Bu Menteri. 10 hari pada berdoa. Macam mana? Nggak ada makan, nggak ada kuese gitu. Sewaktu Yesus naik ke sorga, Ya. murid-murid ketakutan bahwa datang orang lain karena mereka kan pihak dari Yesus. Orang-orang nggak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, mereka ketakutan. Nah. Lalu malaikat mengatakan, kenapa kalian di sini? Pergi berdoa. Nah, mereka berdoa, ya makanlah, berdoa. Ini aktivitas tetaplah. Tapi berdoa 10 hari, baru mereka kedatangan Roh Kudus. Seperti merpati datang. Jadi Itu Pak Ustaz. Jadi ibu kalau minta Roh Kudus tadi kan kata ibu suka ada Roh Kudus. Ibu berdoa 10 hari juga. Itu kan murid-murid nggak mesti, jangan letterlek lah. Kalau 10 hari 10 hari juga, enggak lah. Everyday. Contoh pagi, malam mau tidur, ya kita berdoa terus, mengundang Roh Kudus supaya hadir di hati kita. Lalu Nah kalau masih kayak kalian marah-marah belum ada Roh Kudusnya belum. hari ini ibu sudah minta Roh Kudus. Hari ini ibu sudah minta Ya Roh kalau Kudus. kita meminta Roh Kudus mengajari kita, Sudah minta. Ada Roh Kudus hari ini. nggak ada Pak De, nggak ada, karena Pak De bilang Tuhan bohong. Pantas aja Bukan ngelhujat. iblis yang bohong. Nggak ada Roh Kudus. Jadi besok Ibu Menteri
kalau kita tumpah di komal, minta Roh Kudus dulu, biar nggak kemana-mana pikirannya. Ya memang harus berdoa. Pak De tadi mau ke sini berdoa nggak? Aku berdoa loh. Saya berdoa, saya bilang bahkan seandainya Tuhan memberikan saya kuasa sedikit lagi, bisa saya melakukan mukjizat. Walah, inilah Pak De ini. Mau berharap banyak, tapi kelakuan mau poligami gimana sih? Karena tidak bisa. ada di dalam Alkitab dilarang poligami. Tidak ada. Kecuali kalau begini, Allah berfirman kepada Yohanes, jangan berpoligami, dilarang. Enggak ada. Ya, jadi gini Pak Ustadz, Pak Dehe, nggak ada dalam kitab dilarang mencaci maki atau gini. Sepakat kita dulu ini nggak ada di dalam Alkitab. Menghujat. Jadi apakah menghujat itu salah nggak? Tergantung salah, orangnya. Ya? Kalau menurut dia benar kayak salah ya? Nggak ada di sini dalam kitab menghujat di bawah ini mungkin iya. Pak Dehe, nggak ada di Alkitab tertulis nggak boleh menghujat. Menghujat aja lah. Iya, menghujat terus lah sampai mati. Kan semua harus tertulis. Semua harus tertulis. Ya kan? Aduh. Gatal malah saya maminya. Jadi Riana sepakat kita nggak ada dalam Alkitab ya. Berarti belum ditulis sama Yohanes, Lukas, Matius, Markus, belum mereka tulis ya. Iya, Pak De, semua harus tertulis gitu loh. Nggak sempat kali. Nggak sempat kali. Ya, diciptakan. Sudah ku cari. Ada nama. Enggak ada dalam Satu perempuan, Alkitab. satu laki-laki. Enggak ada dalam Alkitab, Bu. Sudah ku cari sebelum aku bertanya. Nggak bakal dapat. Nggak bakalan dapat loh. Iya, nggak usah cari, Bu. Nggak usah cari, nggak dapat. Iya betul. Aduh, malam ini ketawa aja saya. Lep deh. Sudah 11:30 padahal. Oh iya, betul, Pak Ustaz. Gak apa-apa, saya belum ngantuk. Seru rasanya. Apa lagi pertanyaan? Aduh, aku mencari dalil itulah. Iya, nggak ada, Ibu Menteri, nggak ada, nggak usah cari. Cari dalil dulu ya, kalaunya nambah pertanyaan nanti nggak fokus. Biarin aja pada dia ngotot cari mau ke ujung bukunya kayak mau ke ujung dunia. Mungkin ada di kitab tersembunyi kali Pak Haji, Pak Ustadz ya. Bisa jadi. Dia bawa dua kitab itu, dua kitab. Kayak anak sekolahan tadi kuliahan katanya ada di kitab lain. Bu Menteri sekalian cari-cari, aku permisi dulu sebentar, 1 menit saja. Oke, siap. Enggak, saya belum ngantuk teman-teman. Habis ini kan Ibu Karyana turun, iklan sebentar ya. Pengumuman masalahnya. Ada nggak Bu? Oh. Dalil yang mana sekarang? Nah, lupa apa yang ditanyakan Pak Dehe tadi. Nanti Pak Dehe-nya kembali. Ustadz, kalau dikatakan gini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu apa artinya Pak Ustadz? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Apa? Waduh. Maksudnya apa tuh? Artinya, aku tanya. Jadi Pak, oke lah Pak Ustadz, masalah si Anu itu udah gimana? Udah selesai? Enggak ada jawaban. Siapa sih Anu? Enggak ada jawaban.
tuntaskan malam ini kutuntaskan. Buka dalilnya, Ustaz. Udah Pak Dehe dulu tadi apa? Cari dalil Pak Dehe mana? Ya, Ibu Kalau Menteri. masalah dalilnya poligami nggak ada. Oh. Oke Bu Menteri, Ya. kita sepakat itu, sepakat. Nggak ada Yang mana larangan sepakat? poligami, nggak ada ya? Larangan Iya, poligami di Bible nggak ada. Tapi jangan berpoligami. Iya, itu kan yang dibuat itu aturan Kristen, jangan berpoligami. Bukan Tuhan yang mengatakan. Ya, oke. Saya sependapat kalau begitu. Berarti nanti kalau aku ke Medan di Kuala Namu kita boleh bertemu ngopi di bandara Bu. Wah, janjian 3 kali udah. Supaya kalau kita Janjian naik dulu. Ustaz kita ngopi dulu. Oh, bahaya kali Pak Dehe ini juga sama Ibu Karyana ini ya. Hati-hati loh. Jangan cari-cari popularitas. Ya, Bukan cari popularitas di sini Bu, sertanya Alkitab. bagaimana Pak D mempertanggungjawabkan nanti di kemudian? Itu loh. Saya sudah siapkan lebih dari 1000 buku pertanggungjawaban saya. Mak Jang, berkali. Ada, Iya. Pak D, ada lo gini loh, Pak Ustad, ada tetanggaku dulu kan, lihat ini bapakku bilang gini nih, dibilang bapakku nggak boleh makan B2, ini tertulis. Lalu dia bilang gini, Memang dia nggak boleh bilang makan gini, B2. iya, saya nggak makan dari lahir. Lalu dia bilang gini, biarlah Gimana makan aku dari lahir nggak bisa makan. nggak, aku mau meniru perkataan Pak D ini, mau meniru. Niru. Aku bikin bahasa. Ini. Berarti Ibu Karyana ngefans juga sama Pak Dehe ya? Bukan. Ketahuan udah ini. Bukan. Ada lampu hijau ini ya. Aduh. Nih. Jadi ini dibilangnya. Biarlah kalau itu nggak bisa ditinggalkannya. Biarlah aku jadi apa katanya di neraka itu. Yang pertama masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting itu nggak bisa harus kumakan katanya. Jadi gimana lagi? Itu kan pilihannya. Nah Pak Dean juga bilang gitu. Aku harus berpoligami Karyana. Kalau enggak, udah kusiapkan beberapa Alkitab buku itu kan. Aduh, oke, kita baca nih ya. Matius 22. Ngapain ke situ? Ya, ini Matius 22. Dalil Yesus apa? menjawab mereka. Matius 22 ayat 9. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Paulus berkata sebaiknya gak usah kawin malin. Tapi kalau nggak tahan silakan. Oke. Itu. Pak Dehe, saya boleh nanya sama Ibu Menteri Keuangan nih? Ya, Bu, siapa si Anu, Bu? Si Anu. Si Anu siapa, Bu? Si Anu. Tadi minta jelasin kan? Mana dalilnya? Biar ku jawab. Mana dalilnya coba? Ya udah nih. Sabar. Itu Terdapat di bisa terjawab pakai asumsi saja Ibu, jangan pakai dalil. Pakai dalil nggak ada. dua-duanya lah. Nggak boleh asumsi. Dosa loh, nggak boleh asumsi. Dalilnya nggak ada Bu, nggak ada. Saya mau cari tuh. Ada. Waktu Mana? Yesus perjamuan. Perjamuan kudus. Nih ya. Jawab Yesus. Pergilah Mana, ke Pak kota. Ustadz? Pak Ustadz, di mana? Matius 26:18 tuh. Matius 26:18. 2:18. 26. 26. Nggak ada Matius 26. Matius 26 Matius 26 nomor 18. ayat
18. 18. Oke. Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru. Waktuku hampir tiba, dalam rumahmu lah merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Pertanyaannya, siapakah si Anu? Oke. Hmm. Oke. Oke, aku jawab ya, Pak Ustadz. Ah. Itu Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Itu yang terakhir kayaknya ya. Yesus bersama murid. Ini yang 17, yang 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Saya nggak nanya yang lain. kepada Yesus, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Kata murid-murid kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru. Yesus mengatakan dia guru ya, biar mengerti murid ini. Pesan guru, waktuku hampir tiba. Ini sudah dekat ini. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ibarat kayak Muslim, wirid lah itu. Ini mereka Paskah terakhir, yaitu Yesus melakukan saya tahu jalan ceritanya, saya tahu. Yang saya tanya siapa si Anu, namanya siapa? Namanya Anu itu siapa? Di rumah seseorang yang pasti mereka kenal. Ya, siapa namanya? Sebut namanya. Si Anu itu artinya seseorang dari antara mereka. Jadi ini LA yang menerjemahkan Anu ini sebenarnya, coba dilihat di originalnya. Original teks. Siapa si Anu ini? Coba Pak Ustaz. Kalau saya ngomong kayak gini, Bu Karyana, ya, Anda pergi ke tengah kota, kirimkan roti ini kepada si Anu. Kira-kira roti ini nyampe nggak? Ya. Ini kan yang menerjemahkan LAI. Lihat dong. Oh, LAI yang disalahkan pula. Yang pasti mereka mengenal, yang bertanya ini, si murid-murid ini mengenal yang dibilang si Anu itu, dan buktinya mereka melakukan perjamuan itu. Jadi makanya saya tanya, saya tanya di mana rumah si Anu dan siapa si Anu? Mereka jadi melakukannya Pak Ustadz. Mereka wirid. Iya. Si Anu itu siapa? Di rumah siapa? Tidak disebutkan rumah siapa jadi tuan rumah. Karena gitu ya si Anu. Dirahasiakan. Tuan rumahnya kan si Anu. Kan Yesus kan lagi dicari-cari di situ, lagi panas. Dikatakan si Anu, nggak disebut namanya. Itu dirahasiakan tempat si Anu. Nah, suara mantul, Bu. Itu menerjemahkan, suara mantul. Suara Anda mantul. Suara Anda mantul. Udah aku jauhkan. Jadi iya, jauh, ya, pantas 2 HP-nya. Masih kedengaran. Iya. Buang ini, buang. Lah. Jauhkan. Ya, Di volumenya aja, Bu, dikurangin. Volume. Oke. Bukan. HP ibu satunya tuh yang bukan kamera nih, volumenya dikurangin gitu. Nanti mantul udah suaranya masuk kok. Iya. Oke. Nggak enak kali gitu dengarnya. Masih nih. Pak Dehe itu, Pak Dehe, bukan aku, Pak Dehe itu yang salah. Nyalahin orang Masih. lain lagi. Mantul, Bu, mantul, Bu. Bu, ibu mute HP satunya, mute coba. Matikan aja, kenapa HP-nya satu? Ya. Kan mau baca Alkitab. Oh. Masih, Bu. Jadi aku turun dulu. Aku mute dulu lah, mute dulu. Iya. Turun, nanti kabur lagi. Nggak mantul kalau ibunya nge-mute, nggak mantul pada. Iya.
Ya udah, saya mau tanya siapa nama si Anu. Namanya dari dulu nggak kelar-kelar. Apakah Anwar atau Anugrah atau siapa di situ? Mik. Bu, mik ibu bu. Miknya ke mute. Ketawa sendiri dia. Mantul Mas Ibu, kenapa sih HP-nya mantul terus suara saya? Iya tadi kok mute supaya nggak mantul. Ya Ibu pakai apa sih? Soalnya mantul gitu, nggak enak. Udah aku cabut semua perangkat. Apa aku matikan lampu ini? Ya mau nggak mau udah mantul gitu. Sambil ngecas kali ya. Gimana? Yang pasti si Anu itu seseorang Pak Ustadz. Tidak disebut namanya, dirahasiakan. Bisa aja LAI salah terjemahin. Nama itu jadi si Anu. Udah LAI Anda tumbalkan. Udah kayak gitu aja jawabannya beres. Jawabannya beres sudah gara-gara si Anu. Gara-gara si Anu LAI ditumbalkan. Nah, tuh jadi judul. Pak Ustadz ini lucu deh. Ya. Kan betul gitu, malah LAI yang Ibu salahkan. Ada pertanyaan lain? Udah selesai masalah si Anu ya, Pak Ustadz? Nggak ada jawaban. Seseorang yang dirahasiakan. Iya, namanya siapa? Namanya. Udah Pak De aja Pak De, di rumah Pak De. Rumah Pak De. Lah, saya nanya sama Ibu bukan Pak Dehe. Di rumahnya Pak Dehe. Belum kelar namanya siapa? Masa gini artinya, masa kitab suci kagak jelas? Masa Tuhan yang sekelas Tuhan Yesus ngomong kayak gitu, kagak ada kejelasannya. Makanya saya sampai analogikan nih ya. Ibu Karyana, antarkan roti ke tengah kota kepada si Anu, kata saya. Anda apa jawabannya pada saya? Coba. Pak Ustadz, jadi nggak perjamuannya? Perjamuan kudusnya jadi nggak? Bentar, saya mau tanya. Nah, itu Yang saya peragakan tadi. Kalau ini jadi. Nggak sampai, ya. Rotinya nggak sampai. Tapi kalau perjamuannya jadi. Karena Pak murid-murid yang dikatakan gurunya. Berarti di situ memang kagak jelas kan gitu ya? Dia ngomong ya. Gurunya mengerti, muridnya mengerti dan jadi. Dan Yesus berkata, orang yang Namanya siapa? Tuan rumahnya siapa? si Anu dirahasiakan. Ya si Anu dirahasiakan, si Anu. Si Anunya dirahasiakan, ya. Halo? Gini Pak Ustadz, kalau orang-orang wirid di rumah siapa kita hari ini ya? Di rumah si Anu. Ada Pak bahasa ini kan? Gak apa-apa ya. Kalau orang kampung kan bahayanya malam ini mana kita tahlilan, ada bahasanya di rumah si Anu Dayat. Nah, Dayat. Ya, si Anu Dayat. Namanya. Ada namanya. Dibilang di rumahnya yang suka poligami itu. Berarti Pak Dehe. Ini kenapa Tuhan ngomong kagak jelas gitu. Aduh. Jadi LI juga terlepas. Carilah original teksnya coba. Kalau Pak Ustadz pengen tahu, kok penasaran tentang si Anu itu. Nggak ada jawaban Bu. Udah lama saya nanya itu nggak ada jawaban. Abang aku panggil abangku. Oh yaudah. Oke Ibu, selamat malam ya. Ya oke ya Pak De, sampai jumpa di ini Medan. Ya Ibu Masuk sering dulu ke rumahku ya, jangan di rumah Pak Ustadz ini, udah boring orang. Masuk dulu di rumahku, oke? Undang lah aku di Kita bahas rumahnya. bersama. Undang biar aku tahu mana. Cie janjian.
Janjian. Bahaya ini. Aku follow dulu Pak De. Aku follow dulu. Iya, jangan disia-siakan Pak De. Di follow dulu. Pak De, follow saya ya. Karena Iya, Pak De iya. unik dengan kepintarannya. Udah aku follow, Oke. Oke. Oke Pak Ustadz. Oke, Turunkan saya, ya. thank you Bu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Berat emang Pak Dehe. Berat. Aduh. Pak Dehe ngantuk? Iya, sepertinya Pak Ustadz agak kurang sehat hari ini. Yaudah, kita op aja ya. Iya, tadi saya udah DM Pak Ustadz ya nomor. Oke. Ya, teman-teman semuanya, nggak ada tawar menawar ya. Udah jam 12 tempat saya mau istirahat juga dulu. Karena besok ada keperluan pagi. Oke? Udah jam 12 malam hampir tempat saya. 2341. Di jam Pak Dehe. Ya, beda sejam Pak Ustadz. Yaudah, mungkin ada yang mau disampaikan nih sama penonton sebelum kita bubar. Oke Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz buat penonton semua. Ambillah hikmahnya dari perbincangan kami, jangan saling menghujat karena tidak baik. Demikian Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam. Ya teman-teman ya, saya akan menutup live-nya ya karena saya perlu istirahat juga, terus ya rada-rada ngantuk lah istirahat ya. Teman-teman semuanya, saya berterima kasih kepada pemberi gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki Anda. Amin ya rabbal alamin. Terus juga